Hai guys, gue Detektif Masker. Pada video kali ini gue akan membahas tentang kasus Setiabudi 13. Pada tahun 1980 silam, tepatnya tanggal 23 November, dua orang satpam di PT Garuda Motor menemukan dua kardus tergeletak di atas trotoar Jalan Sudirman, Jakarta, tepatnya di daerah persimpangan Setiabudi, Jaksel. Awalnya keberadaan kedua kardus itu tidak terlalu mencurigakan, tapi lama-kelamaan kedua satpam tersebut merasa terganggu dan curiga dengan bau busuk yang timbul dalam kardus. Walaupun curiga, kedua satpam ini tidak berani membuka kardus tersebut. Mereka lantas mendatangi kantor polisi terdekat untuk melaporkan situasi ini. Hanya saja laporan kedua satpam tersebut tidak langsung direspon oleh polisi karena pada saat itu jalanan sedang macet total. Jadi polisinya merasa memprioritaskan jalanan terlebih dahulu baru laporan si satpam tersebut. Kemudian di saat yang bersamaan ada dua orang gelandangan yang mengais sampah di sekitar PT Garuda Motor. Keduanya berniat untuk mengambil kardus itu lalu dijual ke penadah. Ketika diambil, kardus tersebut terasa berat. Akhirnya mereka berinisiatif untuk membuka kardus dan membongkar isinya. Dan ternyata isinya di luar dari dugaan mereka, di mana mereka menemukan jasad yang telah terpotong-potong. Awalnya mereka melihat ada sebuah kepala manusia dan 12 tulang belulang. Dan ditambah lagi ternyata ada satu kardus lagi yang berisi 180 potongan daging dan isi perut manusia. Saat itu kejadian ini sangat menggegerkan karena baru pertama kali ada kasus mutilasi yang mencuat ke publik di Indonesia, dan karena sebelumnya belum pernah terjadi kasus-kasus yang demikian. Kemudian karena terjadi di Jalan Setiabudi, kasus ini dikenal sebagai kasus mutilasi Setiabudi 1981 atau Setiabudi 13 yang merujuk pada 13 potongan tubuh korban atau dapat juga dikenal sebagai Pesona 13. Kemudian lanjut ke kasus potongan-potongan tubuh yang ditemukan pemulung tadi segera dibawa ke Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo, dan saat itu langsung diautopsi oleh ahli forensik yaitu Dr. Munim Idris. Yang dokter ini sangat terkenal tuh menangani kasus-kasus pembunuhan yang sangat berat. Mulai dari kasus Setiabudi ini sampai kasus Munir pun ditangani oleh Dr. Munim Idris yang dituliskan dalam suatu bukunya, di mana dia menuliskan kumpulan kasus-kasus yang tak terpecahkan. Dalam pemeriksaannya, Munim lalu menyusun potongan-potongan itu menjadi satu jasad yang utuh atau nyaris utuh karena ternyata bagian anus, kandung kemih, dan pankreas korban hilang dan tidak pernah ditemukan. Kemudian kondisi jenazah saat itu dagingnya tersayat sampai ke tulang, dan ini mengindikasikan sepertinya dilakukan oleh seorang yang profesional. Kemudian melalui jasad yang sudah disusun itu, Munim bisa mengungkapkan profil korban, di mana Munim memperkirakan korban adalah seorang pria yang menderita penyakit fimosis atau lubang saluran urin yang sangat sempit di ujung kemaluan yang tidak disunat. Kisaran umur korban yaitu 18 sampai 21 tahun dengan tinggi badan 165 cm, tegap dan agak gemuk. Korban juga menurut Dr. Munim tadi memiliki ciri khusus berupa tai lalat di tubuhnya, dan berdasarkan tanda-tanda forensik korban, Munim menduga proses mutilasi berlangsung pada 21 November 1981 malam hingga dini hari berikutnya. Uniknya lagi, seluruh bagian tubuh ini masih utuh dan masih tersusun semua kecuali tadi bagian-bagian dalam seperti anus, kantung kemih, dan sebagainya. Dan ini mengindikasikan bahwa memang pelakunya itu baru sangat profesional gitu. Dan ia menandakan bahwa ini loh yang gue buat. Jadi gue bakal ngilangin satu bagian dan menyusun bagian yang satu lainnya. Sehingga biasanya pelaku-pelaku tersebut memiliki gangguan psikopat. Biasanya psikopat tersebut menandakan suatu bagian-bagian dalam setiap pembunuhannya agar polisi mulai terpancing untuk mencarinya. Dan namun pada kasus ini tidak pernah ditemukan, bahkan sampai saat ini 39 tahun berlalu kasus ini tetap tidak terpecahkan,
siapa pelaku pembunuhan dan siapa korban. Hingga kini tidak ada satupun orang yang tahu, dan kejelasannya pun nggak ada sampai sekarang, sampai puluhan tahun, yaitu 39 tahun. Mungkin ini yang dapat gue sampaikan, kurang lebihnya gue mohon maaf. Kalau kalian ingin menyampaikan cerita, bisa DM gue di Instagram atau di Facebook @detektifmasker. Sekian, terima kasih. Jangan lupa like, comment, and subscribe.